Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LBS TV dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Nida Pratini. Selama 30 menit ke depan saya akan hadir menghiasi layar kaca Anda semua dalam program Indahnya Islam. Program ini akan membahas masalah seputaran Islam dan Muslimah tentunya. Dan pada hari ini kita dalam Indahnya Islam akan membahas sebuah tema, yaitu busana Muslimah. Dan tentunya pemirsa, pada kali ini saya tidak hadir sendiri di studio. Telah hadir bersama saya seorang narasumber. Beliau adalah Umu Afnan. Beliau adalah seorang owner homeschooling dari Omah Pintar, sekaligus juga pengisi majelis taklim di berbagai wilayah di Bandar Lampung. Nah, baiklah pemirsa LBS TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ada baiknya kita sapa dulu beliau yang sudah hadir bersama saya di studio kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam, Mbak Nida. Ya Ustazah, bagaimana kabarnya pada hari ini Ustazah? Alhamdulillah, insya Allah baik, ya, sehat. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Nah Ustazah, ini udah agak lama ya kita tidak bertemu ya. Namun pada perjumpaan kali ini sepertinya kita selalu hadir nih pemirsa dengan tema yang selalu menarik untuk dibahas. Kali ini tema kita adalah busana muslimah, Ustazah. Nah ini kira-kira nih Ustazah, adakah kaitannya nih busana muslimah ini dengan kehidupan kita sebagai wanita dalam kehidupan sehari-hari, Ustazah? Iya, betul sekali Mbak Nidar ya. Baik pemirsa LDS yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Baik pemirsa LDS yang dirahmati Allah dan Mbak Nidar ya, bicara tentang busana muslimah ya. Ini yang harus kita gali, bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 bahwa Allah itu menciptakan, ya Allah itu menyempurnakan agama Islam, yang kemudian kita juga diperintahkan untuk masuk Islam secara kafah. Al-Baqarah 208 ya, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, maka kita juga harus mengambil dari sisi berpakaian. Nah, berarti harus ikut aturan Islam, dan nggak boleh masuk Islam itu setengah-setengah, perkara ibadah saja, berpakaian nggak usah ribet gitu ya. Gitu. Sholat gitu. Kan itu kan baik, hatinya baik gitu ya kan. Bahkan ada tuh kadang-kadang dari anak-anak zaman sekarang nih ya, sebelum jilbaban dulu nih hatinya. Ya betul. Nah, ngomongin tentang jilbab aja tuh banyak sekali terjadi kesalahan di tengah-tengah masyarakat tentang jilbab itu sendiri. Nah, nanti mungkin kalau kita kupas ya. Baik, kembali lagi tentang busana muslimah ya. Busana muslimah itu artinya busana yang dikenakan oleh seorang wanita, yang pada umumnya itu adalah pada kehidupan umum. Karena kenapa di dalam kehidupan umum itu wanita diatur? Karena dia berinteraksi dengan orang-orang umum yang di situ banyak non mahram, bukan mahram ya gitu. Maka dalam surat Al-A'raf ayat 26, walibasut taqwa dzalikal khair, ya dzalika khair. Jadi sebaik-baik pakaian, jadi pakaian terindah, pakaian terbagus itu adalah pakaian takwa. Walibasut taqwa. Jadi kalau berpakaiannya pakaiannya itu belum memenuhi prasyarat nanti ya, berarti itu nggak dianggap sebagai pakaian yang layak untuk digunakan, kemudian pakaian yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin ada baiknya ya Mbak Nidar, sebelum kita bahas tentang bagaimana sih pakaian perempuan itu ketika keluar rumah gitu ya kan. Nah, kita kupas dulu ya, kita kupas dulu gitu tentang aurat itu sendiri, karena pakaian itu erat sekali dengan aurat gitu ya. Nah, aurat itu adalah anggota tubuh yang harus ditutupi gitu ya kan, tidak boleh ditampakkan kepada sesuatu yang tidak layak gitu. Maka nanti ketika bicara itu tentang aurat, ada nanti aurat pada kehidupan umum, pada kehidupan khusus gitu ya kan. Dan kita bagi lagi, ada aurat laki-laki berbeda dengan aurat perempuan, ada batasan-batasan yang harus kita pahami. Kebayang nggak, tubuh kita itu diciptakan Allah, berarti dirancang juga buat taat sama Allah, berarti harus ditutupi tuh mana yang boleh ditampakkan dan mana yang tidak. Jangan basing-basing gitu ya. Kadang-kadang bingung ya Ustazah ya, mana yang aurat, mana yang bukan aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Betul. Suka keliru. Jadi harus menjaga diri kita
ya kan, menjaga tubuh kita, bahwa tubuh kita diciptakan Allah itu harus dijaga karena kelak tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban. Baik, bicara tentang aurat ya, aurat perempuan di dalam kehidupan khusus ya, itu adalah sawatani. Jadi tempat sawatani ya, dua artinya kemaluan depan dengan kemaluan belakang. Yang ini harus ditutupi. Apa yang boleh tampakkan gitu ya kan, itu madhohar yang boleh tampakkan itu adalah tempat-tempat diletakkannya perhiasan gitu. Perhiasan. Tempat mahalul zina. Nah, mahalul zina itu adalah tempat-tempat diletakkannya perhiasan, maka boleh bagi seorang wanita untuk menampakkannya. Contoh anting, leher pakai kalung, ya kan, gelang, itu boleh pada kehidupan khusus. Gitu. Nanti kalau pada kehidupan umum beda lagi, gitu. Ini kita bicara dulu tentang kehidupan khusus, ya. Terus kemudian kalau pada kehidupan umum seorang wanita itu tidak boleh menampakkan auratnya, gitu. Ila madhohar minha, kecuali yang biasa tampak. Apa yang biasa tampak? Nah, ini para sahabat Rasulullah ya. Kemudian yang biasa tampak itu adalah muka dan telapak tangan. Itu menjadi dalil bagi kita juga kaum muslimah saat ini yang boleh tampak pada kehidupan umum adalah muka dan telapak tangan saja. Kayak kata Rasul tuh haza mahada. Ya, betul. Ya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya, bahwasannya wahai Asma gitu ya kan, ketika perempuan itu sudah balik maka wajib baginya untuk menutup auratnya kecuali hada wahada gitu ya kan, muka dan telapak tangan. Jadi seluruh tubuh wanita ketika pada kehidupan umum adalah aurat, termasuk jempol sikil. Nah, itu dia, kadang-kadang udah ditutup nih semuanya, ternyata tidak menggunakan kaos kaki. Bahkan beberapa kesempatan ada yang bertanya, kan zaman Rasul nggak ada kaos kaki. Iya, betul. Itu gimana tuh? Yang penting walaupun tidak ada kaos kaki, masa para sahabat itu ya juga tetap ditutup kakinya. Mungkin dengan sepatu, dengan bajunya gitu. Yang jadi persoalan ini sekarang di tengah-tengah masyarakat negosiasi. Apa negosiasinya? Bahwa kaki kan nggak menimbulkan nafsu, kalau muka iya gitu. Tapi nggak sadar ternyata itu adalah aurat. juga. Makanya ada yang ditutup mukanya, kemudian kakinya kelihatan. Ini terbalik. Justru yang aurat itu adalah kaki, sedangkan muka bukan aurat. Banyak sekali tuh berarti ya Ustazah ya. Nah, ini Masya Allah sekali Ustazah ya, perbincangan kita pada hari ini tuh semakin menarik saja. Tapi mohon maaf Ustazah dan pemirsa LDS TV di rumah, sepertinya kita akan break sejenak. Setelah yang berikut ini kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Islam LDS TV Lampung. Masih dalam program Indahnya Islam di LDS TV dengan tema Busana Muslimah bersama Ustazah Umu Afnan. Nah, baiklah pemirsa, kita akan kembali membahas masalah tentang busana muslimah. Baiklah Ustazah, nah silahkan kembali dijelaskan tentang busana muslimah ini. Ya, baik Mbak Dinda ya, kita kupas lagi tentang busana muslimah. Nah, ketika bicara tentang busana muslimah, wanita itu ternyata punya 3 kehidupan. Ada kehidupan umum, kehidupan khusus, dan kehidupan internal. Yang ini sebenarnya ketika ditelisik, Islam itu memberikan aturan yang berbeda tentang cara berpakaiannya. Gitu. Nah, ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu berpakaian asal-asalan. Keluar rumah pakai daster. Beda ya. Baju tidur dipakai keluar rumah. Nah, ini ya. Ini pemirsa LDS TV yang tadinya tidak tahu jadi tahu bahwa ternyata kita seorang muslimah itu punya 3 kehidupan yang tidak bisa diutak-atik dan digugat lagi ya, begitu. Iya, jadi kita kupas tentang pakaian dalam kehidupan khusus. Pakaian dalam kehidupan khusus itu prasyaratnya hanya 2, yaitu menutup aurat
dan tidak boleh tipis. Di mana kehidupan khususnya itu bersama dengan mahram, ya kan? Gitu. Jadi ini yang kemudian Islam memberikan prasyarat, ya tadi itu hanya menutup aurat saja. Sedangkan pada kehidupan internal itu mah bebas tanpa batas, ya kan? Gitu. Bahkan tidak berbusana pun bagi wanita muslimah itu sah-sah saja, gitu. Hanya saja Islam memberikan aturan, ada adab di dalamnya, gitu ya kan? Jadi lebih mengedepankan adab. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah busana muslimah dalam kehidupan umum. Ini Rasulullah mengabarkan bahwa banyak daripada para wanita itu menjadi penghuni neraka, dan bisa jadi adalah gegara itu tadi berpakaiannya, membuka aurat dengan menampakkan bentuk tubuh, gitu. Karena kadang-kadang kita tidak ada pembeda nih ya, di rumah dengan di luar rumah ya, semuanya khusus dengan yang umum tadi ya. Ternyata ada banyak hal-hal yang kita nggak mengerti gitu kan. Sudah pakai kerudungnya, sudah menutup dada, ternyata tidak mengenakan kaos kaki. Bahkan ada beberapa teman-teman yang bernikop menutupi ini tanpa mengecilkan circle ya Ustazah ya. Kadang-kadang kita suka lupa gitu. Nah, lalainya ini ternyata menggiring kita pada neraka. Ya ini tadi, dalam berpakaian Islam punya standar. Standar agar kita nanti kan kita juga standarnya sama ya. Standar kehidupan kita di dunia adalah hukum syara, dan nanti kita akan diadili di sana juga standarnya adalah hukum syara, gitu. Maka Islam memberikan standar berpakaian seorang wanita dalam kehidupan umum itu adalah jilbab dan himar. Nah, bicara tentang jilbab sendiri ini banyak terjadi pengkaburan makna ya. Jilbab dianggapnya ini, gitu. Itu sering banget ketukar ya, hampir semua gitu ya kan. Hampir ketika ditanya jilbab itu apa sih ini, padahal berbeda maknanya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59 bahwa jilbab itu adalah baju yang lurus dan longgar, artinya tidak potongan, lurus dan longgar, yang kemudian tidak membentuk tubuh. Maka ini yang menjadi standar kita dalam berpakaian keluar rumah. Emang kalau potongan kenapa gitu ya kan? Nah itu menarik nih. Iya kan? Kalau potongan gitu. Kenapa gitu kalau potongan? Dan ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah ya, ketika itu bersama Rasulullah, kemudian diperintahkan para wanita untuk keluar melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian diperintahkan Rasul untuk mengenakan jilbab. Ummu Atiyah berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab? Kemudian Rasulullah berkata, pinjami. Nah, ini berarti menjadi ketentuan wajibnya bagi seorang wanita keluar rumah dengan mengenakan jilbab. Gak ada negosiasi. Kalau kata Rasulullah, ya udah pakai apa yang ada. Punyanya potongan, punyanya celana panjang gitu ya kan, punyanya rok atau punyanya dasar atau cuma sebentar, nggak begitu. Pinjami. Artinya bahwa perintah ketika untuk sholat Id itu berarti perintah bagi wanita untuk kehidupan umum wajib mengenakan jilbab, gitu. Tidak ada negosiasi, gitu, dan harus jilbab. Bahkan kalau kita telisik ya, mungkin pemirsa LDS bisa dibuka di rumah, di dalam kutipan surat Al-Ahzab ayat 59 itu sudah jelas bahwa pakaian jilbab itu adalah baju yang lurus dan longgar, gitu. Yudnina ya kan, itu berarti lurus, terjulur, gitu, terjulur hingga ke bawah. Kalau terjulur berarti itu min jalabi bihina, min dari atas hingga ke bawah. Kok namanya dari, itu berarti saat atas sampai bawah, tidak kemudian berpotongan. Tuh potongan kayak sekarang tuh tunik istilahnya ya. Tunik, ada bahkan kemudian pakaiannya menyerupai laki-laki, misalnya celana panjang gitu kan. Gitu. Nah, na'udzubillah ya, ini adalah standar bagi kita seorang muslimah. Kembali lagi bahwa pakaian takwa itu adalah lebih baik, ya kan, dari pakaian apapun. Sekalipun baju tunik kita lebih mahal, maka jilbab itu adalah pakaian terbaik bagi seorang muslimah. Iya, kadang sekarang beredar di masyarakat bahwa adalah jilbab itu yang penutup kepala, gitu kan. Jadi kadang-kadang bingung pakai jilbab gitu. Jilbab ini kan udah dipakai jilbabnya gitu. Ternyata jilbab yang sesungguhnya adalah pakaian lurus tanpa potongan. Nah, ini pemirsa terkuak sudah bahwa ternyata mungkin ada sedikit pergeseran makna ya antara bahasa
Indonesia dengan bahasa Arab. Jadi jilbab itu ternyata bahasa Arab. Mungkin disadur ya Ustazah jadi bahasa Indonesia sehingga lebih mudah dipahami mungkin. Nah, ketika kemudian seorang wanita ya kembali lagi keluar rumah itu sebenarnya ada 2 jenis pakaian yang wajib untuk dikenakan. Yang pertama di atas ini namanya libas a'la, pakaian atas, yang dia namanya adalah himar, humur. Kemudian pakaian yang bawah ini adalah jilbab. Dan ini adalah wajib. Kemudian di dalam jilbab ini sebenarnya masih ada pakaian lagi. Jadi Masya Allah ya, Islam itu begitu memuliakan perempuan. Sampai perempuan itu ketika meninggal pun pakaiannya masih berlapis. Apalagi ketika kita masih hidup. Ada 3 lapis pakaian yang wajib dikenakan seorang wanita ketika keluar rumah. Pakaian dalam, baju dalam, dan jilbab. Nah, ini perbedaan antara pakaian dalam dengan baju dalam ya Ustazah. Jadi agar pemirsa LDS TV di rumah lebih mudah memahami part-part dari cara berpakaian seorang muslimah dalam hukum syara tadi. Ya, pakaian dalam dia yang lebih kita kenal ya. Underwear ya. Iya, underwear gitu ya kan. Terus kemudian baju dalam. Nah, ini baju dalam adalah baju pada kehidupan khusus tadi gitu. Pada kehidupan khusus yang dia mau daster, dia mau kulot, dia mau celana panjang gitu ya kan. Ini diletakkan di dalam, itu namanya baju mihnah. Yang diletakkan di dalam. Apa buktinya? Itu dalam surat An-Nur ayat 60 gitu ya kan. Menanggalkan pakaian luar itu tidak langsung tampak auratnya. Berarti ini harus ada lapisan di dalamnya. Berarti no tawar-tawar dari ada dalil ya pemirsa LDS TV di rumah. Nah Ustazah, pembicaraan kita tuh semakin menarik ya. Berarti mungkin sangat dalam sekali ya, tentang judulnya singkat namun pembahasannya sangatlah padat. Namun perbincangan ini sepertinya harus kita beri jeda sedikit lagi ya, dan kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama Indahnya Islam di LDS TV Lampung. Masih bersama Indahnya Islam di channel LDS TV dengan tema busana muslimah, dan tentunya masih bersama Ummu Afnan. Nah Ustazah, melanjutkan yang tadi, sepertinya biar tambah paham nih pemirsa LDS di rumah tentang pakaian atau busana muslimah tadi. Ya, tadi kita sudah bahas ya tentang busana muslimah yang libas asfal ya, pakaian bawah sudah. Maka kemudian yang selanjutnya pakaian wajibnya adalah libas a'la, pakaian atas. Yang itu ada di surat An-Nur ayat 31 ya, tentang ketentuan himar atau humur, kerudung, yaitu menutup dada hingga tertutup. Jadi kalau masih pakai kerudung kemudian terlihat buah dadanya atau kemudian diikat ke leher, itu membentuk ya, maka itu belum memenuhi prasyaratnya. Gitu. Jadi inilah pakaian yang wajib bagi seorang muslimah, yaitu mengenakan libas a'la yang terdiri atas dari himar ya, yang harus tertutup dadanya gitu ya kan. Ini kalau dia khawatir untuk terlihat auratnya, boleh panjangkan lagi. Jadi tidak harus yang sampai besar sekali, itu tidak ya. Standarnya adalah sampai seperti mukena ya, banyak sekarang. Itu juga nggak masalah.
salah ya. Tabarut juga nggak sih, Ustazah? Jadi yang benar itu adalah tertutup dua dadanya saja ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pakaian libas asfal, yaitu ada jilbab yang ternyata di dalamnya ada dua lapis lagi pakaian, yaitu mihnah dan baju dalam gitu. Itulah busana muslimah yang wajib dikenakan bagi seorang wanita ketika keluar rumah. Nah, berarti ternyata dari sekian banyak perbincangan kita tadi, ternyata memang ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang muslimah dalam kehidupan dia secara umum ya, Ustazah. Berarti kalau keluar jangan pakai daster lagi deh gitu ya, atau jangan pakai jeans dulu deh gitu. Ditinggalkan yang itu. Jadi harus sesuai dengan hukum syar'i. Karena kita tidak bisa ambil satu-satu ya, semua, Ustazah. Ya tadi itu masuk Islam secara kafah. Terimalah apa yang kemudian menjadi ketentuan Islam. Iya, jangan sampai pakaian kita pada hari ini ternyata justru menyeret kita ke neraka. Nah, bahkan ada juga yang bisa keseret lain nggak sih nih, Ustazah? Oh iya, baik, ini ya tentang busana muslimah tadi itu akibat dari membuka aurat, ya kan, bagi seorang wanita, maka dia akan menyeret 3 orang laki-laki. Yang pertama itu adalah ketika dia sudah memiliki suaminya, kemudian ayahnya dan saudara laki-lakinya. Kebayang nggak ketika kita misalnya nggak pakai kaos kaki atau dengan membuka rambut kita gitu keluar rumah sekedar jemurin saja misalnya, tapi diakses sama kehidupan umum, maka kita akan menyebabkan 3 orang laki-laki tadi masuk ke dalam api neraka. Selanjutnya kemudian akibat dari membuka aurat itu adalah timbulnya kemaksiatan dan kemudian bisa menyebabkan perzinahan. Nah, ini yang bahaya besar ya gitu. Kalau kemudian dibilang hatinya dulu dijilbabi, itu salah. Salah banget. Iya, salah banget, karena kalau hati itu hanya kita, tapi dengan kita mengumbar aurat, maka berapa orang yang melihat aurat kita, sebanyak itulah menyebabkan orang lain berdosa, dan sebanyak itulah kita menyebabkan menanggung dosa orang-orang yang melihat aurat kita. Kemudian yang selanjutnya akibat dari membuka aurat yaitu akan dilaknat Allah dan Rasulnya, bahkan tidak mencium baunya surga, padahal bau surga itu tercium dari sekian jauhnya. Nauzubillah min dzalik ya. Bau surga yang sekian jaraknya aja kita nggak mampu cium hanya karena perkara kita tidak mengenakan jilbab dan kerudung tadi, Ustazah. Bahaya banget nih pemirsa LDS TV. Jangan sampai gimana mau masuk surga nih kalau nyium aja nggak bisa. Wah, subhanallah. Astagfirullahaladzim ya gitu. Nah, berarti tadi ada 3 orang. Mungkin nggak sih, Ustazah, dari penyebab kita cara berpakaian seorang muslimah ya khususnya itu bisa menyebabkan rentetan-rentetan kerusakan nggak sih, Ustazah, di masyarakat? Seperti terjadi pemerkosaan atau perzinahan gitu. Ketika kita bicara tentang hukum Islam, itu adalah sebuah rangkaian yang panjang. Islam memberikan kewajiban tentang berpakaian, itu ternyata banyak banget rentetannya, gitu ya kan? Ada bentuk penjagaan Islam, menjaga sistem kemuliaan, sistem pergaulan dan sebagainya. Ketika akibat perempuan itu kemudian membuka aurat, ini bisa menyebabkan kerusakan masyarakat, gitu ya. Terjadi perzinahan, ya kan? Kemudian bisa jadi porno, ya kan? Pornografi begitu ya, itu. Jadi ini bahaya sekali. Padahal hanya gegara melihat aurat saja, gitu. Yang di situ jadi berarti nanti bisa jadi akan muncul kriminal, ya kan? Kerusakan di tengah-tengah masyarakat, bisa jadi malah kerusakan nasab akibat terjadi perzinahan. Karena syahwat itu mudah muncul ketika ada rangsangan dari luar. Gitu. Mata tadi ya, betul, karena gitu. mata melihat, maka yang seharusnya tidak terjadi malah jadi terjadi ya. Betul, makanya Islam memberikan kewajiban tutup aurat, gitu, karena menjaga pandangan, gitu. Mungkin itu ya yang terjadi, masyarakat kita akhirnya terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal yang seperti ini hanya karena masalah
baju atau pakaian muslimah tadi, Ya, Ustazah. betul sekali. Jadi ketika kita tadi mengakui seorang muslim, ada standar ya berpakaiannya harus seperti itu. Kalau tidak, berarti ada konsekuensi yang akan kita tuai nanti di akhirat gitu ya. Akan dihisap terkait dengan anggota tubuh kita. Baiklah Ustazah, nah sepertinya kita sudah berada di penghujung acara. Kira-kira ada tidak closing statement yang menegaskan tentang tema kita hari ini agar pemirsa LDS TV lebih mahfum nih Ustazah tentang apa sih inti dari tema kita pada hari ini? Baik pemirsa LDS yang dirahmati Allah, busana muslimah itu adalah busana yang wajib untuk dikenakan oleh seorang muslimah yang tentunya standarnya adalah hukum syara, yang kemudian ini menjadi berpegang teguh kepada kita seorang muslimah, yaitu terdiri atas dua pakaian, libas a'la yang terdiri atas kerudung, kemudian libas asfal ini adalah jilbab. Dan kemudian jilbab itu dilapisi oleh dua pakaian lagi, pakaian dalam dan baju dalam. Nah, ini standar yang harus dipenuhi seorang muslimah untuk keluar rumah. Ketika ini belum terpenuhi, berarti tidak layak untuk keluar rumah. Ya, baiklah, terima kasih Ustazah nih, Masya Allah sekali ya perbincangan kita pada hari ini ternyata begitu banyak membawa makna yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sayang sekali tak terasa sudah 30 menit saya menghiasi layar kaca Anda dan membersamai Anda semua di rumah. Nah, sebelum kita tutup acara ini, saya mohon maaf apabila terjadi banyak kekurangan dalam kami menampilkan acara pada hari ini. Namun apabila terjadi banyak kelebihan atau kebenaran dari acara hari ini, datangnya hanyalah dari Allah semata, kami hanyalah sebagai muslimah. Akhir kata, saya Nida Pratimi dan seluruh kru yang bertugas hari ini pamit mohon undur diri. Bangga menjadi muslim, bangga menjadi muslimah karena indahnya Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.